Sepekan terakhir, berita dipenuhi soal polemik revisi Undang-Undang TNI yang mengusulkan memperluas jabatan prajurit aktif di 15 instansi dari sebelumnya 10 instansi. Apakah ini pertanda bangkitnya dui fungsi TNI? Bagaimana duduk perkaranya? Untuk jelasnya, mari kita saksikan tanggapan dari Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah mengenai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk rekan-rekan di Indonesia Timur. Salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Korpri maju terus. Rekan-rekan yang saya hormati, wabil khusus Profesor Siti Yuhro, Pak Oni Bibin, Pak Zainal Arifin. Tolong dari panitia, Pak Zainal Arifin diberi link untuk panelis. Karena beliau WA saya kesulitan masuk, coba dipandu. Tolong ya dihubungi panitia, beliau WA saya sedang memberikan arahan ini sehingga nggak bisa WA-WA-an dengan beliau. Tolong dipandu dari panitia agar bisa beliaunya masuk ke ruang Zoom ini. Nah, pagi hari ini kita akan berdiskusi seperti biasanya setiap pekan. Kita sudah masuk tahun ketiga. Berturut-turut setiap pekan 104 kali. Satu-satunya institusi di Republik Indonesia ini yang konsisten untuk berbagi pengetahuan, berbagi kebijakan agar para ASN mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, kali ini ya ada isu yang hangat dan kami di Korpri mendapatkan banyak masukan, termasuk banyak pertanyaan, sehingga hari ini kita mengadakan webinar dengan topik TNI Polri masuk sipil. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama. Fenomena ini, ya, kami pada waktu perubahan Undang-Undang ASN 2 kali diundang. Pertama dalam rapat kerja di DPR RI, saya mewakili Korpri. Kedua dipanggil, diundang oleh Pak Aswar Anas, Menteri PAN. Waktu perubahan Undang-Undang ASN, ketika Polri dibolehkan masuk ke sipil. Dan di dalam Undang-Undang ASN menggunakan asas resiprokal, timbal balik. Polisi boleh masuk ke sipil, sipil juga boleh masuk ke polisi. Pertanyaan yang sekarang sering kami sampaikan ke Pak Menpan ya pada waktu itu, kapan nih sipil bisa masuk ke polisi? Karena polisi sudah banyak yang masuk ke sipil. Karena banyak jabatan-jabatan di kepolisian yang sipil sangat mampu. Misalnya yang terkait dengan cyber security system, tentang tata kelola keuangan, tentang pengembangan sumber daya manusia. Psikolog-psikolog di ASN hebat-hebat. Ya, kepala-kepala rumah sakit, dokter-dokter di ASN hebat-hebat. Bisa menduduki jabatan-jabatan yang ada di Polri. Nah, sampai saat ini belum ada anggota ASN yang duduk dalam jabatan-jabatan Polri. Sedangkan yang Polri masuk sudah sangat banyak. Nah, yang RUU TNI ini kami belum pernah diundang sebagai Korpri dalam rangka memberikan masukan. Nah, kalau undang-undang ASN kita diundang. Nah, rekan-rekan semua, hari ini dari Korpri karena topiknya hangat, ingin mendapatkan gambaran lengkap dari semua pihak. Kami mengundang Komisi 1, mengundang dari TNI, mengundang dari Polri, mengundang Prof. Siti Juhro, pengamat yang handal dari BRIN dan juga Dewan Pakar di Korpri, serta dari Koalisi Sipil, Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Nah, ini kita undang ya. Sebentar lagi beliau akan masuk. Tapi dari Polri dan TNI serta Komisi 1 ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Prof. Siti Yuhro dan Bapak Zainal Arifin kita bisa mendapatkan banyak sehingga Korpri bisa mengambil kebijakan lebih lanjut apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mencermati perkembangan-perkembangan yang ada, kita ini melihat negara sudah memiliki janji kepada rakyat. Negara ini sudah berjanji kepada masyarakatnya. Apa janji negara itu yang sudah dirumuskan dalam konstitusi? Ada 4 janji negara. Pertama, negara sudah berjanji untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sudah berjanji ini. Siapa yang mewujudkan janji ini? Melindungi segenap bangsa, ya dari sisi pertahanan keamanan oleh TNI, Tramtibum ya
oleh polisi, perlindungan dari kejahatan oleh polisi, tapi perlindungan agar masyarakat sehat oleh ASN lewat Dinas Kesehatan. Masyarakat agar makanannya cukup lewat ASN melalui Dinas Pertanian dan seterusnya. Agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak lewat Dinas Kementerian Permukiman sampai ke Dinas Permukiman. Kemudian negara sudah berjanji mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini bagaimana agar masyarakat kita cerdas? Tugas ASN apa, tugas polisi apa, tugas TNI apa. Kemudian ketika negara berjanji memajukan kesejahteraan, mensejahterakan masyarakat dengan tolok ukur badannya sehat, pendidikannya tinggi, isi dompetnya banyak. Itulah human development atau namanya Human Development Index, indeks indeks harapan hidup dari manusia, ya, atau indeks pembangunan manusia dengan 3 tolok ukur itu: badannya sehat, pikirannya cerdas, dengan tolok ukur pendidikannya tinggi, dan dengan pendapatan yang tinggi. Dan yang keempat, negara sudah berjanji ikut bersama-sama menjaga ketertiban dunia. Nah, ini tugas TNI, polisi, kita sama. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan negara, mewujudkan janji negara, Presiden sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif memiliki 3 pilar yang sangat sentral. Nah, 3 pilar ini terbagi di Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemda. Nah, masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. TNI sekolahnya di Akademi Militer. Nanti dulu, slide-nya jangan ini dulu. Nanti dulu. Ya, TNI sekolahnya TNI, polisi sekolahnya polisi, ASN sekolahnya di perguruan tinggi. Beda-beda sekolahannya karena beda-beda tugasnya. TNI, polisi, ASN. ASN tugasnya utama adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Polisi tugas utamanya ketentraman, pertahanan, keamanan dan ketentraman, serta mencegah dan menangani kejahatan. TNI tugasnya pertahanan keamanan. 2 tugas yang berbeda. Nah, disinilah Presiden sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif memiliki 3 pilar utama dengan pembagian tugas yang sudah sangat jelas, sekolahnya jelas, pembagian tugasnya juga jelas. Kalau misalnya TNI kemudian akan pindah ke sipil, polisi akan pindah sipil, ASN pindah jabatan ke TNI, ke Polri. Ini yang saat ini saya beberapa kali diajak oleh Bu Menteri PAN untuk menyusun Grand Design Tata Kelola ASN Indonesia. Nah, ternyata saat ini Grand Design itu belum jadi. Saya minta masukan dari rekan-rekan semuanya. Apakah dengan beda tugas nanti kalau terjadi mutasi dari polisi ke ASN, apakah itu dimungkinkan? Kalau by normal sekarang dimungkinkan. Tapi pintu masuknya di sipil itu sedang dibangun meritokrasi, manajemen talenta. Nah, dengan manajemen talenta, itu suksesor-suksesor dalam jabatan talent pool-nya sudah disiapkan. Apakah kemudian nanti dalam Grand Design Tata Kelola ASN ini dimungkinkan TNI masuk ke sipil 10 tahun paling lambat sebelum usia pensiun. Jadi sejak muda, kalau mau masuk ya sejak awal, sudah melakukan proses sivilisasi, penyesuaian. Jadi pelatihan dulu 1 tahun untuk memahami culture di dalam sipil itu. Karena masing-masing memiliki culture. Pindah itu mudah, menyesuaikan culture-nya yang perlu upaya keras. Ini yang sangat tidak mudah. Culture TNI, culture polisi, culture ASN sangat berbeda. Nah, bagaimana penyesuaian culture ini? Tradisinya, doktrinnya berbeda. Nah, ini yang nanti saya minta masukan dari para narasumber, Prof. Wiwi, Prof. Siti Yuhro, Pak Dr. Zainal Arifin, untuk bisa memberi masukan. Grand Design ASN ini bagaimana?
termasuk Indonesia ini ke depan akan seperti apa membangun manajemen talenta. Karena saya mendapatkan banyak sekali masukan, terjadi demotivasi di kalangan para ASN dengan banyaknya masuk TNI dan polisi ke tubuh birokrasi ASN. Ini perlu saya sampaikan, corporate concern dengan menjaga dan melindungi sistem karir ASN. Karena ASN berkarir 15 tahun, 20 tahun, ya mari kita sama-sama. Kalau dari TNI dan Polri akan berkarir di ASN, masuk dulu 10 tahun, 15 tahun sebelum pensiun pindah. Gitu. Sehingga terjadi proses kader-kader terbaik dari TNI dan Polri pindah ke ASN, tapi dalam jangka waktu yang panjang, bukan 2 tahun sebelum pensiun, 3 tahun sebelum pensiun, gitu ya. Nah, ini perlu di dalam grand design ASN itu dimasukkan. Tentu kita harus berupaya terus, dan rekan-rekan saya itu terinspirasi dalam kejadian-kejadian alam. Saya melihat galaksi Bima Sakti dengan jutaan anggota tata surya itu nggak pernah bertabrakan. Saya itu mikir, kenapa? Matahari, bumi, bulan, ya Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus, Pluto, dengan semua galaksi-galaksinya, dengan jutaan galaksi yang ada, ya tidak pernah bertabrakan. Tuhan menciptakan tata surya dengan jutaan isinya, benda-benda luar angkasa yang besar-besar, tapi nggak pernah bertabrakan. Siang dan malam tidak pernah salip-salipan, tidak pernah siang dan malam datang berbarengan. Sehingga 24 jam itu siang semua, atau 24 jam itu malam semua. Nggak, pasti ada selisih waktu. Ada daerah paling banyak malam 23 jam, tapi selalu ada siangnya. Karena untuk menciptakan keseimbangan. Dan setelah saya pelajari, saya melihat ternyata semua setia dalam orbitnya masing-masing, setia dalam tugasnya masing-masing. Ketemulah saya di surat Yasin ayat 40. Mengapa tata surya tidak pernah bertabrakan? Karena di situ Allah berfirman, tidak mungkin matahari mengejar rembulan, dan malam pun tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya. La samsu yang bagilaha antut rikal komaro walailu sabikunahar wa kulu fi falakiyas bahun. Maka kita sebagai para ASN, TNI dan Polri masing-masing sudah punya tugas. Kalau ingin semuanya harmonis, mereka masing-masing harus berada dalam tugas-tugasnya. Nggak pernah loh planet yang jauh Pluto ingin tukeran dong dengan Merkurius yang dekat dengan matahari. Tuker dong yang paling dekat dengan matahari karena panas, saya jauh dong, menjauh dong, jauh yang agak jauh Uranus misalnya, enggak. Mereka setia dalam orbitnya masing-masing dan tidak pernah mengajukan diri pada Tuhan untuk minta pindah tugas. Nah, inilah kedahsyatan ya tata surya yang dijelaskan dalam surah Yasin ayat 40 dalam firman Allah yang tadi saya sampaikan. Nggak ada yang saling mendahului. Nggak ada yang meminta pindah. Tanggung jawab, peran, dan fungsinya dikerjakan masing-masing secara amanah. Ini Bapak dan Ibu pengantar dari saya. Kami mohon masukan dari seluruh peserta webinar pagi hari ini yang sangat banyak pesertanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan petunjuk pada kita untuk membangun bangsa yang kita cintai ini, Ibu Pertiwi yang sangat kita cintai. Sukses selalu untuk Ibu Bapak semua. Terima kasih Prof. Siti Yuhro kehadirannya, Pak Dr. Zainal Arifin, Pak Oni Bipin, dan teman-teman semuanya. Mari kita berikan pemikiran terbaik, karya terbaik untuk birokrasi ASN dan untuk Indonesia. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korpri maju terus.